Nah, kenapa Tanah Merah? Apakah ada irisannya dengan Pak Jokowi? Saya nggak tahu itu. Tapi Tanah Merah itu mungkin ada kunci sejarah juga, ada makna politik yang penting atau kesan message politik yang penting ditampilkan bahwa Tanah Merah ini menjadi penting untuk dikunjungi. Kayak ini dulu tadi Bang Ipang juga sebut Anies belusukan ke Tanah Merah gitu ya. Saya menggunakan istilah maaf belusukan itu karena saya ingat Presiden Jokowi itu Tanah Merah juga tanah bersejarah bagi Presiden Jokowi. Apakah ini Anies mengikuti stylenya Presiden Jokowi dalam kampanye atau kebetulan aja sama gitu loh Mas Ya, Ipang? pasti bagi Mas Anies dengan Pak Jokowi tentu ada sejarah masing-masing. Kenapa itu begitu penting untuk dikunjungi pada titik awal? Titik itu kan titik koordinat awal yang awal dia menyapa masyarakat kan? Ketemu pada titik itu. Saya nggak mengatakan checkpoint ya, tapi itu kunci mereka awal untuk membuka pintu bertatap muka dengan rakyat. Tapi sebetulnya kalau Anies ya dibanding Ganjar maupun Pak Prabowo, kan titik kunjungannya dia berkunjung ke Indonesia sebenarnya udah banyak. Karena dia tidak menjadi pejabat publik, tidak menjadi menteri, tidak menjadi kepala daerah kan. Kalau Mas Ganjar memang di sisa terakhir hampir setahun kan bisa hanya berkeliling Indonesia. Sebenarnya kalau titik koordinatnya Pak Anies sebenarnya seluruh udah banyak. Dia kan walaupun setiap hari mereka berkunjung kan kemudian tidak ada izin, kemudian dijegal yang itu saya sebut dengan apa namanya mendung demokrasi itu kan. Kemudian tim-tim mereka ada yang dihack, ada yang diintimidasi kan, ada yang HP-nya diganggu kan. Nah, itu kan biasa dari dulu. Jadi maksud saya bagi Anies itu hanya simbol saja sih. Karena titik kunjungan Anies itu sebenarnya mungkin relatif ada hampir totalinya udah hampir seluruh Indonesia dikunjungi gitu. Jadi tetapi tetap menjadikan hari H pertama ini menjadi penting bagi beliau. Nah, kenapa Tanah Merah? Apakah ada irisannya dengan Pak Jokowi? Saya nggak tahu itu. Tapi Tanah Merah itu mungkin ada kunci sejarah juga, ada makna politik yang penting atau kesan message politik yang penting ditampilkan bahwa Tanah Merah ini menjadi penting untuk dikunjungi pertama oleh Anies. Pak Emrus, kalau dilihat dari sejumlah partai politik ya, selama pemerintahan Presiden Jokowi itu kan ada dua sebenarnya yang benar-benar berada pada posisi oposisi, PKS dan Demokrat. Betul. Nah, Demokrat terakhir akhirnya masuk ke Prabowo, otomatis jadi satu kolam juga tuh dengan Presiden Jokowi. Tinggal PKS nih. Nah, menariknya PKS mengatakan bahwa kalau Anies menang, ini kata PKS nih, kalau Anies menang itu IKN nggak jadi. Jadi ibu kota tetap di Jakarta gitu. Nah, gimana ini strategi yang bagus tuh gimana sebenarnya Pak Emrus? Baik, kalau kita bicara komunikasi pemasaran politik, diferensiasi itu perlu. Artinya supaya masyarakat tidak ragu-ragu memilih yang mana. Nah, kalau misalnya katakanlah IKN tidak dilanjutkan, tentu akan disertai program yang akan ditawarkan. Saya melihat yang ditawarkan itu katakanlah lapangan kerja dan kesejahteraan. Nah, jadi alokasi dana ke sana. Tinggal bagaimana program ini nanti mereka turun kepada level yang sifatnya makro targeting dan kemudian menjelaskan dari mana sumber-sumber dana barunya. Tapi kalau sekedar memindahkan dari sumber pos satu ke pos lain kan relatif tidak meningkatkan kesejahteraan. Nah, kalau itu dirancang dengan baik, saya pikir gagasan itu bisa mendapat respon daripada publik gitu ya. Nah, kemudian adalah kita lihat kemudian di sisi lain ini juga bisa bumerang bagi katakanlah PKS. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang mereka membawa tagline perubahan. Sementara di situ ada Nasdem, di mana Nasdem adalah juga partai di gerbong Jokowi kemarin, walaupun dua bermasalah secara hukum. Artinya apa? Kalau misalnya itu tidak dilanjutkan atau pembangunan atau perubahan yang dilakukan itu, sementara sama saja dong kabinet daripada Nasdem selama ini gagal dong selama seperti itu ya, karena kasus hukum itu kan baru-baru terakhir ini terjadi. Tapi sedikit yang mau saya tanggapi tadi tentang Tanah Merah, bagus sekali itu, saya setuju dengan Bang Pingai bahwa Bang Ipang, sorry mohon maaf Bang Ipang, bahwa saya baca berita bahwa kenapa Anies ke sana? Karena dia punya historikal seperti bagaimana Bang Ipang katakan kan. Enggak, tadi bagus panggil Bang Pingai, saya jawabnya panggilan sayang gitu. Ada panggilan sayang khusus nih gitu. Oke. Jadi begini, ternyata sebelum Anies sebelum menjadi calon, ternyata masyarakat Tanah Merah yang datang ke rumahnya berbondong-bondong untuk meminta menjadi calon. Baru dia bilang, oh bukan kalian yang mengajukan gitu kata Anies, silahkan hubungi partai politik. Dan mereka lakukan katanya itu. Jadi ada punya historikal dan kemudian ada semacam janji politik dengan masyarakat Tanah Merah dan itu diwujudkan tentang legalitas daripada
katakanlah tanah lahan rumah mereka begitu dilakukan oleh Anies. Demikian saya ikut berita. Jadi artinya bahwa ada memang hubungan historikal, ada memang hubungan katakanlah janji politik yang kredibel. Jadi sehingga itu menjadi kunjungan pertama daripada Anies ini. Demikian. Ya, kalau dari Ganjar sini mengatakan bahwa sesuatu yang sudah diputuskan oleh undang-undang ya harus diteruskan gitu. Jadi, nah, PKS kan berani ini dari awal mengatakan bahwa ibu kota tetap di Jakarta. Jadi kalau soal PKS menang, ibu kota tetap Jakarta, narasi ini sebetulnya ini adalah cara PKS untuk diferensiasi yang dibilang Bang Emrus tadi. Cara untuk mengambil empatik publik, masyarakat. Karena dari data Voxpol kemarin menunjukkan bahwa ada 25% yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi. Nah, ceruk itu kan cukup besar, walaupun ada 67% puas. Tapi jangan lupa dari data itu juga konteks bahwa menurut Ibu Bapak, Saudara, apakah setuju atau tidak setuju ibu kota dipindahkan ke IKN? Nah, itu datanya menunjukkan hampir 50-50. 40% itu tidak setuju ibu kota dipindahkan ke IKN. Walaupun 42% setuju. Tapi kalau kita breakdown, kita cross step lagi tingkat yang approval ratingnya Pak Jokowi yang tadi 25% tidak puas, itu ternyata satu-satunya partai yang paling besar tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi itu adalah PKS. Itu angkanya 40%. Nah, dengan konteks ini ketika langsung PKS fokus kepada soal menolak tentang IKN itu karena dianggap pemerataan itu bukan itu solusinya. Pemerataan itu adalah konteksnya bagaimana ibu kota baru tadi yang kota kecil menjadi menengah menjadi besar. Bagaimana titik-titik sentral kota-kota maju itu makin banyak. Kalau kita misalnya pergi ke China kan kelihatan tuh antara kota ibu kota dengan ibu kota provinsi timpangnya nggak ada. Bahkan kata orang ini kabupatennya saja udah kayak Tamrin gitu. Jadi begitu tidak ada mencolok antara ibu kota provinsi dengan ibu kota di kabupatennya, termasuk ibu kota apalagi ibu kota negaranya gitu. Nah, kalau kita misalnya pergi ke Kabupaten Purwakarta atau jangan-jangan ke kabupaten lain lah dengan Indonesia ibu kotanya Jakarta, itu kan timpang banget gitu bedanya antara Padang dengan Jakarta nggak ketemu. Sementara di China sana itu antara ibu kota provinsi dengan ibu kota negara udah hampir mirip gitu loh. Bangunannya sama, infrastrukturnya sama, fasilitasnya sama. Artinya itu kan pemerataan juga. Nah, kalau misalnya memindahkan IKN bagi PKS kemarin itu kan memindahkan fisik. Kemudian dana segar yang begitu besar 400 triliun. Itu kan berarti kan ada pada saat yang sama ini kayak ibarat politik kain sarung Bang Iwel. Artinya tidak menyelesaikan masalah, justru akan ada ketimpangan baru di daerah-daerah pinggiran itu karena terlalu menonjol IKN-nya. Jadi bukan ketimpangan, ternyata masalah yang tidak teratasi kan begitu. Nah, ini yang kemudian saya pahami bahwa PKS sebenarnya ingin bagaimana membuat diferensiasi itu untuk menunjukkan orang yang tidak senang dengan Pak Jokowi, yang tidak puas dengan Pak Jokowi, yang tidak setuju ibu kota IKN pindah. Nah, ceruk segmen itu yang sedang diupayakan oleh PKS untuk diambil. Jadi ini hanya soal bagaimana elektabilitas partai. Bukan soal bagaimana ke depannya. Kalaupun jadi atau tidak jadi gimana? Apakah kita mau rela bahwa proyek ini mangkrak misalnya? Apa kita mau juga seperti Hambalang? Padahal itu pajak yang dibayar oleh kita sendiri. Itu kita nggak ikhlas juga. Nah, apakah mungkin seperti itu? Kita kan nggak. Jadi saya mencermati, saya membaca bahwa tagline kampanye PKS ini adalah dia menyiapkan isu, bukan mengcounter isu orang. Karena orang yang biasanya di dalam pendekatan game politik, orang yang menyiapkan isu justru lebih direspon oleh publik dibanding mengcounter isu. Nah, PKS kemudian mengatakan bahwa memang ini tidak punya irisan dengan Anies atau partai pengusung lainnya. Tapi kalau PKS menang, maka ibu kota dipastikan Jakarta. Itu kan membuat isu sendiri. Nah, isu itu yang ditangkap bahwa kemungkinan beliau ingin memanfaatkan pemilih yang menjadi antitesis Pak Jokowi tadi. Nah,